Kemudian semakin brutal karena jumlah mereka semakin banyak. Akhirnya suster-suster ini tidak berdaya lagi. Mereka semakin lemah, akhirnya mereka pingsan. Dalam keadaan pingsan mereka dipikir bahwa mereka sudah meninggal, sehingga terpaksa mereka didorong lagi ke dalam jurang yang lebih dalam. Kedalaman jurang itu sekitar 300 sampai 400 meter. Suster Christine yang didorong pertama, kemudian Suster Anti dan juga Suster almarhum atau Suster Ella. Sesampainya dibawa ke dalam jurang itu, Suster Anti langsung pingsan, dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Suster Chris masih sempat dari pingsannya bisa sadar. Suster Ella juga dari pingsannya bisa sadar kembali. Akan tetapi dalam keadaan itu mereka tetap ikut ke bawah. Kemudian Suster Anti dan Suster Chris masih bisa bertahan untuk memilih untuk menghindar dari mereka dengan menyembunyi di semak-semak. Suster Ella yang sudah tidak, walaupun dalam keadaan sadar tetapi sudah tidak berdaya, nyangkutnya di pohon sehingga mereka ikut ke bawah lalu membunuhnya secara babi buta dengan menikam di bagian perut-perutnya dan juga kemungkinan mulutnya dibelah. Sehingga Suster almarhum dinyatakan meninggal pada saat itu. Kemudian teman-teman yang lain dari barak dokter, Paman Lukas dan juga Paman Siti, Suster Siti, mereka langsung bergegas menuju ke mengamankan diri di Koramil dengan pengamanan para TNI yang ada di tempat itu. Kemudian Paman Denny memilih untuk mengungsi, bertahan di rumah warga. Dokter sendiri langsung ditendang ke jurang. Paman Gerat yang lari bersama dokter ke Mado, sampai dengan detik ini juga belum ditemukan. Suster Ella yang menjadi almarhum sudah ditemukan 2 hari yang lalu, sekitar pukul 17:30. Kami berhasil menemukan dia bersama Suster Chris. Suster Chris bertahan selama 3 hari berada di bawah jurang itu. Puji Tuhan dia masih hidup. Yang meninggal hanya Suster Ella. Dia sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Mukanya sudah penuh pada belatung karena dibelah semua. Luka-lukanya sudah pada belatung semua. Dan kemungkinan ini hari ke-5, ke-6-nya. Sehingga mungkin almarhum tinggal tulang atau daging, sisa-sisa dagingnya saja. Kemudian Paman Lukas dan juga Pak Suster Siti langsung diamankan oleh pihak tentara yang ada di Koramil menuju ke pos Pamtas 403 yang ada di ketinggian atau yang di puncak. Kemudian Paman Denny juga dari rumah warga bergegas menuju ke Koramil mengamankan diri di pos Pamtas bersama dengan pihak dari Koramil juga. Dokter sendiri bertahan selama berada di jurang dari pukul 9 lewat sampai sekitar pukul 9 malam. Baru dokter dari jurang menuju ke arah pos Pamtas 403. Saya, Paman Eman, dan juga Paman Patra bersama Suster Anti dan juga Suster Chris masih tetap berada di dalam jurang. Pada pukul 5 sore saya sendiri berusaha, karena melihat situasi sudah aman, saya berusaha keluar dari semak-semak. Kemudian berlari menuju ke Koramil. Sesampainya di Koramil tidak ada petugas karena petugas semua sudah diarahkan ke pos Pamtas. Sehingga saya memilih mengamankan diri di salah satu rumah warga yang ada di sekitaran Koramil itu. Paman Patra tetap memilih dan juga Paman Eman tetap memilih bertahan di jurang bersama dua suster. Tetapi posisinya terpisah. Kemudian pada malam harinya Paman Eman yang terkena busur itu, dia memilih untuk naik pada sekitar pukul 10 malam. Kemudian dia berusaha tidur di bawah kolom rumah warga yang ada di sekitaran jurang itu. Paman Patra tetap bertahan. Kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 6, Paman Eman bergegas menuju ke Koramil untuk meminta perlindungan. Begitu juga Paman Patra. Sehingga pada sekitar pukul 7 kami 3 bertemu di Koramil dalam keadaan selamat. Suster Anti dan Suster Chris masih tetap bertahan di jurang. Suster Anti keluar dari jurang sekitar pukul 10 malam dengan kondisi saat itu hujan deras. Dalam keadaan telanjang, dia dari jurang menuju ke Polsek Kiwirok. Sesampainya di Polsek Kiwirok tidak ada petugas karena memang petugas semua sudah pada ngungsi sudah pada diamankan ke pos Pamtas itu. Mereka bertugasnya di situ. Kemudian Suster Anti memilih untuk bertahan di pos, tetapi karena takut dengan situasi,
Dia berusaha keluar dari pos lalu kembali bersembunyi di semak-semak. Sampai pada sekitar pukul 7 pagi itu ada kegiatan pembersihan dari pos Pamtas 403, sehingga Suster Anti memilih untuk keluar dari semak-semak karena memang dia juga sudah pada tidak berdaya lagi. Menurut keterangan dari Suster Anti bahwa pada saat itu dia sudah pada siap untuk pasrah, untuk mati karena memang sudah tidak sama sekali tidak berdaya. Tetapi dia berusaha merangkak pelan-pelan sampai ke pos polsek sehingga berteriak dan